Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Intan Lestari dari 11 Akuntansi 3 ingin mempresentasikan tentang organisasi sektor publik. Sektor publik menurut Mardiasmo dipandang dari sudut ilmu ekonomi. Sektor publik sering didefinisikan sebagai suatu entitas yang aktivasinya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Sektor publik pun diartikan oleh Indra Bastian sebagai bidang yang membicarakan metode manajemen negara. Dalam arti sempit diartikan sebagai pungutan oleh negara. Selanjutnya, menurut Indra Bastian akuntansi, sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga tinggi negara dan departemen bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial maupun pada proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Persamaan sektor publik dan swasta. Yang pertama, bagian dari sistem ekonomi negara. Yang kedua, menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya yang terbatas. Yang ketiga, pola pengendalian manajemen keuangan sektor publik dan sektor swasta sama-sama membutuhkan informasi yang andal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, perorganisasian, dan pengendalian. Yang keempat, menghasilkan produk yang sama. Yang kelima, kedua sektor diatur oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya. Selanjutnya, komponen lingkungan sektor publik. 1. Faktor ekonomi. Meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tenaga kerja, nilai tukar mata uang, infrastruktur, struktur produksi, arus modal dalam negeri, cadangan devisa, utang, dan bantuan luar negeri. 2. Faktor politik. Meliputi hubungan negara dan masyarakat, legitimasi pemerintah, tipe rezim yang berkuasa, ideologi negara, elit politik, dan massa. 3. Faktor kultural. Meliputi keragaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya. 4. Demografi. Meliputi pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi, tingkat kesehatan. Selanjutnya ada ruang lingkup akuntansi pemerintahan. Yang pertama, pemerintah pusat, yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri. Kedua, standar akuntansi pemerintah atau SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun menyajikan laporan keuangan pemerintah. Yang ketiga, kerangka konseptual akuntansi pemerintah adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan. SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial. SAP berbasis kas menuju akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Sistem akuntansi pemerintah adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis. Selanjutnya ada struktur pemerintahan daerah. Yang pertama, pemisahan kekuasaan pihak eksekutif menyusun anggaran selanjutnya disampaikan kepada pihak legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Yang kedua, sistem pemerintahan otonomi 3 lingkup pemerintah Indonesia adalah pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Yang ketiga, pengaruh proses politik untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keseimbangan finansial. Yang keempat, pembayaran pajak dan pelayanan pemerintah. Selanjutnya, prinsip akuntansi pemerintah. 1. Basis akuntansi. 2. Prinsip nilai historis. 3. Prinsip realisasi. 4.
Prinsip substansi mengungguli bentuk formal. 5. Prinsip periodisitas. 6. Prinsip konsistensi. 7. Prinsip pengungkapan lengkap. 8. Prinsip penyajian wajar. Selanjutnya, penyusunan kebijakan akuntansi. Tahapan penyusunan kebijakan akuntansi yaitu A. PSAP 05 tentang akuntansi penyediaan. B. PSAP 06 tentang akuntansi investasi. C. PSAP 07 tentang akuntansi aset tetap. D. PSAP 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pekerjaan. E. PSAP 09 tentang akuntansi kewajiban. F. PSAP 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan sistemasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. G. IPSAP dan buletin teknis SAP terkait akun. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan pemerintah. Tujuan umum laporan pemerintah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara khusus, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan sumber daya yang dikelola dengan A. Menyajikan informasi yang berguna. B. Menyediakan informasi prediktif dan prospektif. C. Mengetahui posisi keuangan mengenai entitas dalam hal A. Aset. B. Kewajiban. D. Ekuitas dana. E. Pendapatan. F. Belanja atau beban. G. Pembiayaan. Dan H. Arus kas. Yang menyediakan informasi tambahan, termasuk laporan keuangan, dapat dilakukan bersama-sama dengan laporan keuangan. Selanjutnya, peranan laporan keuangan pemerintah. Yang pertama, akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya, khususnya keuangan, serta pelaksanaan kebijakan pemerintah. Yang kedua, manajerial, yaitu menyediakan informasi keuangan yang berguna. Yang ketiga, transparansi, yaitu penyediaan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Yang keempat, keseimbangan antar generasi, yaitu memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran evaluasi kerja, yaitu mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan. Selanjutnya, sistem pembukuan tunggal. Sebelum ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan pencatatan tunggal atau single entry dengan menggunakan basis cash basis. Akuntansi pemerintah sangat sederhana atau simple. Buku yang digunakan antara lain buku kas umum atau disingkat sebagai BKU, buku kas tunai, buku bank, buku pengawasan dan dana uang yang harus dipertanggungjawabkan. Laporan yang dibuat sangat sederhana antara lain laporan keadaan kas dan laporan keadaan kredit anggaran. Tidak memerlukan waktu lama untuk membuatnya dan SDM yang mengerjakan tidak harus profesional. Selanjutnya, pembukuan berpasangan. Tata buku berpasangan atau double entry, yaitu pencatatan debit dan kredit. Sejak digunakan sistem tata buku berpasangan, setiap pencatatan transaksi harus dianalisis terlebih dahulu. Rasionalnya, setiap transaksi akan memengaruhi persamaan akuntansi, baik sisi debit di sebelah kiri dan sisi kredit di sebelah kanan. Dalam sistem pembukuan berpasangan, pengaruh ganda atau dua sisi dari setiap transaksi akan dicatat pada akun-akun yang tepat. Sistem ini juga menjadi satu cara untuk membuktikan keakuratan jumlah yang dicatat. Jika setiap transaksi dicatat dengan jumlah debit dan kredit yang sama,
Jumlah seluruh debit pada akun harus sama dengan jumlah seluruh kreditnya. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.